Jadi kita lanjutkan. Di bagian ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, masih tentang penjumlahan pecahan, tapi bagaimana ketika soalnya sedikit lebih sulit ketika kita memasuk dalam pecahan campuran. Misalkan 1/3 bagian ditambah 2/3/5 bagian. Hasilnya apa? Nah, mari kita lihat secara visualisasi terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah buatkan agar lebih cepat. Jadi, bagian yang pertama adalah 1/3. Nah, kalau kita arsir, nah kita coba berikan mana sih 1/3, kita sudah potong jadi 3 bagian sama rata. Seperti ini, berarti ini semua. Nah, ini melambangkan 1. Dan ini 1/3. Nah, jadi seperti ini. Nah, sedangkan bagian yang bawah, 2/3/5 dilambangkan dengan ini semua diarsir. 1 penuh. 1 lagi penuh. Sehingga ini menjadi 2. 1, 1, dan 3/5. Seperti ini. 3 dari 5. Nah, yang namanya pecahan campuran karena secara visual seperti ini, artinya sebenarnya kalau kita lihat bagaimana caranya biar lebih mudah. Nah, karena ini sudah penuh 1, 1, dan 1, baiknya kita pisahkan saja kalau gitu. Jadi, ini kita pisahkan seperti ini. Nah, ini total sama dengan 3. Oke? Jadi, seperti seolah-olah 1 ditambah 2 terlebih dahulu, lalu baru ditambah sisanya. Nah, sekarang yang masalah ini bagian yang sisanya. Nah, kalau mau lebih suka, mempermudah agar kita bisa lihat dengan lebih gampang, mungkin ini kita bisa gambar di sebelah sini. Nah, idenya sama seperti sebelumnya. 3 bagian 3 kotak ini, kalau kita pindahkan ke sini, dimensinya atau potongannya bentuknya beda. Ini 3 dari 5, sedangkan ini per 3 potongan. Jadi, sulit untuk menentukan ini tuh bagaimana. Nah, karena itu salah satu cara yang mungkin bisa kita pakai adalah ya kita baginya kita samain aja potongannya. Kalau gitu. Nah, contohnya potongannya seperti apa? Ini kita potong lagi sebanyak agar masing-masing terbagi 5 bagian. Jadi, tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 15 potong. Nah, sedangkan yang ini karena sudah 5 potongan, nah kita bagi sebanyak 3 potongan masing-masing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, kalau ada dari kita yang lebih suka ini dijejerkan seperti cara yang sebelumnya, tidak masalah. Boleh juga. Nah, sekarang kita bisa lihat bandingan seperti ini. Awalnya, bagian ini adalah 3/5. Nah, cuma sekarang kita punya dari 15 potong. Berapa banyak sih bagian ini? Nah, kita coba lihat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga 9 dari total ada 15 kotak. Nah, sedangkan yang bagian ini seharusnya awalnya ini hanya sampai sini ini 1/3. Jadi 1/3 ini sama dengan total jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak dari total 15 kotak. Sehingga kalau kita mau gabungkan ke bagian yang jawabannya adalah 1 ditambah 2 karena awalnya dari sini jadi sama dengan 3. Ditambah 5/15 ditambah 9/15. Sehingga hasilnya 3, 14/15. Nah, inilah yang mendasari bagaimana ketika kita menjumlahkan pecahan, sebenarnya tidak perlu diubah ke pecahan biasa. Walau bisa. Nah, ini cara lain. Cara yang kedua adalah, kalau ini kita anggap ini cara pertama, bisa juga kita lihat, oh, kalau gitu 1/3 ditambah 2/3/5, diubah saja ke pecahan biasa. Boleh. Sehingga hasilnya 4/3 ditambah 13/5. Tapi mungkin sebagian orang, kayaknya nggak masuk akal deh, agak sulit dipahami. Jadi, makanya ada beberapa pilihan cara yang kita sebenarnya bisa pahami. Dan sebenarnya keduanya saling terhubung. Lalu kemudian, samakan penyebut. Begitu kan? Samakan penyebut jadi per 15. Dan per 15 pun alasannya karena visualisasi ini juga kita bisa lihat. Sehingga 20, 39, 59/15. Sehingga kalau disederhanakan, kita mendapatkan jawaban yang sama dengan ini. Nah, sekarang dikembalikan ke masing-masing kita. Coba pikirkan lagi, apakah ini menjadi masuk akal? Kalau tidak, coba cari cara lain, karena pasti sebenarnya ada cara lain, visualisasi yang lain, yang mungkin lebih mudah bagi kita. Tapi ya, tujuan saya adalah memberikan ide bahwa penjumlahan pecahan tidak harus dengan aturan semata tanpa kita tahu dasarnya dari seperti apa. Oke, sekian video saya tentang penjumlahan pecahan hari ini. Di kemudian saya akan lanjutkan tentang pengurangan pecahan. Terima kasih.